Oke, berikut adalah diagram alir atau flowchart dari metode Regula Falsi. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini kita lihat ya, seperti langkah-langkah tadi dijelaskan, berikut adalah flowchartnya. Pertama, kita mulai ya. Di langkah awal, kita melakukan inisiasi awal. Pada tahapan ini, kita menginput nilai A dan B beserta toleransi error. Nah, setelah itu kita menghitung nilai FA dan FB. Nah, kemudian kita cek. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya, bahwa dalam metode Regula Falsi, FH harus bertanda negatif dan FB harus bertanda positif. Nah, kalau dia bertanda beda, artinya FA dikalikan FB itu lebih kecil dari 0 ya. Nah, kalau dia berbeda tanda, kita bisa lanjut ke prosedur selanjutnya. Nah, jika tidak ya, artinya FA dan FB itu memiliki tanda yang sama, maka dia failure. Nah, kalau sudah failure, kita kembali lagi ke atas ya untuk menginput nilai A dan B yang baru. Nah, tadi kalau kita misalkan FA dan FB ini berlainan tanda, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai C. Kemudian setelah mendapat nilai C, kita menghitung nilai FC. Nah, kemudian kita cek lagi. Jika FC sama dengan 0, maka kita sudah mendapatkan nilai akarnya, maka metode bisa langsung diselesaikan. Nah, akan tetapi jika FC tidak sama dengan 0, maka kita lihat ya, jika FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka nanti A sama dengan C ya. Jadi A-nya akan diupdate dengan nilai C, sementara B-nya tetap. Nah, jika FA dikali FC itu tidak atau lebih besar dari 0, maka B-nya akan diganti dengan C sementara A-nya tetap. Nah, setelah kita mengupdate nilai A atau B ya berdasarkan logika ini, maka nanti kita akan menghitung nilai error ya. Setelah kita menghitung nilai error relatif, maka kita cek lagi di sini. Apakah error sudah lebih kecil dari toleransi? Jika sudah, maka pencarian diakhiri. Kita di sini mendapatkan nilai akar yaitu nilai C lalu selesai. Namun jika error belum lebih kecil dari toleransi, maka kita akan kembali ke langkah sini. Nah, ini kemudian dilakukan secara berulang ya. Nah, di sini iterasinya ya, ini dilakukan secara berulang, loopingnya di sini sampai nanti error lebih kecil dari toleransi. Ketika kita memperoleh maka yes ya, maka akan kita dapatkan nilai akar lalu metode diakhiri. Nah, kira-kira seperti ini diagram alir dari metode Regula Falsi. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh soal ya. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 7 memiliki akar pada interval 0 sampai 4. Nah, tentukan akar dari fungsi tersebut dengan toleransi 0,01% ya. Jadi ini kecil sekali ya. Di sini toleransinya langsung dalam error relatif ya. 0,01%, itu artinya sangat kecil. Nah, kalau begini kita akan langsung menghitung akar ya dari fx ini. Oke, kita coba menyelesaikan ya. Nah, kita tetapkan dulu intervalnya ya. Akar interval pencarian kita mulai dari A sama dengan 0 batas bawah dan batas atas B sama dengan 4 ya. Fx sama dengan 0 karena akar adalah fx sama dengan 0 ya. Oke, kemudian kita menghitung nilai FA dan FB ya. F0 kita dapat minus 7 ya, 0 kita masukkan ke function kita dapat minus 7, 4 kita masukin ke sini kita dapat 57. Maka kita sudah menemukan F0 dan F4 berlainan tanda, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kita menghitung nilai C ya berdasarkan persamaan tadi. Kemudian didapat C ialah 0,4375. Kemudian 0,4375 kita masukkan lagi ke fungsi sehingga kita peroleh FC-nya min 6,91626. Nah, sekarang kita cek tanda. Karena FC ini negatif, maka A itu sama dengan C ya. Jadi A-nya yang kita update menjadi nilai C sehingga A1 kita set di sini ini menjadi 0,4375 dan B-nya tetap ya. B1 sama dengan 4 seperti itu. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai C1 lagi. Ya, jadi nilai C tadi ini kita masukkan lagi ke persamaan sehingga kita dapat C yang baru yaitu 0,82299 ya, dan kita masukkan ke function kita dapat minus 6,91626.
0,44258. Nah, kita hitung error relatifnya. Nah, di sini kita dapat ya, jadi C saat ini yaitu 0,8 sekian-sekian dikurang C sebelumnya 0,4375 dibagi dengan C saat ini yaitu 0,8 sekian-sekian dikali 100%, kita dapat error relatifnya 46,84% ya. Karena ini masih jauh dari toleransi, tentu saja kita akan lanjut ke iterasi 2 ya. Ini kita set sebagai iterasi 1. Oke, kita lanjut ke iterasi 2. Oke, di iterasi 2 ya, kita sudah punya interval baru, yaitu A-nya 0,82299 dan B-nya 4. Langkah selanjutnya kita masukkan, kita menghitung nilai C. Maka kita dapat C2 1,14562 dan ini FC2 yaitu minus 5,49645. Oke ya, kemudian kita hitung error relatif ya. Maka kita dapat error relatifnya 28,16%. Nah, karena tadi FC-nya negatif, maka yang kita update ialah A, sehingga kita punya interval baru di sini. A-nya 1,14562 dan B-nya sama dengan 4. Oke. Nah, karena di sini errornya masih tinggi ya, belum di bawah 0,01%, maka kita lanjut ke iterasi 3. Nah, sekarang di iterasi 3 ya, kita punya interval 1,14562 dan 4 ya. Nah, ini kita hitung lagi nilai C selanjutnya, maka kita dapat C selanjutnya itu 1,39665 dan FC-nya min 4,27563. Kita hitung error relatifnya ya, maka kita dapat 17,97%. Maka ini sudah pasti kita lanjut ke iterasi keempat. Nah, kita update dulu ya. Jadi ini update intervalnya jadi 1,39665 dan 4 ya. Jadi nilai A-nya semakin ke kanan ya artinya. Jadi kita semakin melihat bahwa range antara A dan B itu semakin kecil. Oke, karena ini errornya masih jauh dari 0,01%, maka kita lanjut ke iterasi 4. Nah, iterasi 4 ya. Ini tadi interval yang sudah kita dapat dari iterasi 3. Nah, kemudian kita masukkan lagi, kita dapat nilai C4 yaitu 1,57831 dan FC-nya minus 3,06835. Nah, kita hitung error relatifnya ini sudah 11,5%. Dan kita update ya, A dan B-nya, A-nya sekarang 1,57831 dan B-nya sama dengan 4 ya. Ini masih jauh dari 0,01%, maka kita lanjut ke iterasi 5. Nah, kalau kita lanjutkan prosedur yang sama ya, lalu kita tabulasi, maka nanti kita akan peroleh hasil seperti ini. Nah, tadi kita sampai di iterasi 4 ya. Nah, mulai dari iterasi 5 sampai seterusnya saya tabelkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat di sini mulai konvergen di 1,912 ya. Kelihatan, dan di sini errornya 0,01% ya di iterasi ke-18. Bahkan iterasi 19 dia sudah 0,06% ya. Ini kecil sekali ya, jadi akarnya sekitar 1,9126 sekian-sekian. Nah, seperti itu. Nah, inilah pencarian akar menggunakan metode regula falsi. Seperti ini ya. Kita lihat errornya terus berkurang mulai dari 46, langsung drop ke 28, ke 17, 11, 7, 4, 2, 1 dan terus berkurang ya sampai akhirnya di iterasi 18 kita sudah iterasi ke-19 ya, kita sudah memperoleh akarnya dari 1,912 sekian-sekian seperti itu. Nah, inilah contoh penyelesaian pencarian akar menggunakan metode regula falsi. Nah, itu tadi ya contoh soal. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan metode regula falsi pada MATLAB. Nah, sebelum kita menulis script MATLAB, kita lihat dulu flowchartnya ya, karena script itu ditulis berdasarkan flowchart yang sudah kita buat. Ya, jadi seperti ini. Ini tadi flowchart yang sudah kita jelaskan, ya, yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dan ini merupakan script atau source code
yang kita tulis berdasarkan flowchart ini. Ya, ini sama dengan metode-metode sebelumnya. Nanti bedanya di sini ya, sama dengan metode bisection. Nanti bedanya pada saat perhitungan nilai C-nya. Ya, di situ. Oke, saya kira ini tidak perlu dijelaskan ya, karena sudah dijelaskan melalui flowchart ini dan juga pada metode bisection sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung coba running script ini pada MATLAB ya. Yuk kita lihat sama-sama. Oke ya, tadi setelah kita tulis script MATLAB metode regular falsi, kita simpan di directory di mana kita menyimpan function-function yang kemarin ya. Nah, di sini kita sudah memasukkan metode regular falsi. Ya, kalau kita lihat ya, ini metode regular falsi. Kita save dulu. Nah, ini scriptnya. Nah, sekarang kita akan coba running ya. Oke, kita akan menulis fungsinya. Tadi fungsinya ialah inline x pangkat 3 minus 7 ya. Kita jangan lupa beri tanda petik. Kemudian kita kasih tanda titik koma di sini ya, supaya tidak tertulis di command window. Oke, kita sudah punya fungsinya. Sekarang kita akan langsung panggil saja ya, di mana akar sama dengan regula falsi ya, sesuai nama fungsi yang kita tulis ya, regula falsi. Nah, kita masuk inputnya ialah f, kemudian batas bawah 0,4. Nah, sekarang kita lihat toleransi errornya. Nah, toleransi error di sini sudah 10 pangkat min 4 ya, sudah sesuai. Nah, di sini errornya kita tulis dalam error relatif ya. Jadi otomatis ini sudah memenuhi ya, sudah sesuai. Nah, maka kita akan bisa langsung running saja. Nah, kita bisa running ya, jadi kita cukup input function, batas bawah dan batas atas. Nah, nanti toleransi dan maksimum iteration sudah otomatis ya, kita tulis di script. Kemudian kita enter. Nah, jadi kita dapat akarnya di 1,9129 ya, itu akarnya. Nah, kita lihat di sini kita memerlukan 27 iterasi. Kita lihat errornya di sini. Errornya di sini sangat kecil ya. Ini sudah bisa dibilang 0% kalau sudah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita masukkan input toleransinya, kita coba masukkan input toleransi dan error ya. Jadi misalkan tadi toleransinya 0,01%, maksimum iterationnya 100, kemudian tadi toleransinya 0,01% ya, karena tadi errornya sudah kita buat dalam error relatif. Maka cukup dengan 19 iterasi ya, cukup dengan 19 iterasi kita sudah dapat. Nah, kalau misalkan kita tahu akarnya dari 1,9, maka kita bisa membuat batas atas dan bawahnya menjadi lebih sempit ya. Misalkan kita coba 3 ya, kita ubah 3. Nah, kita lihat apakah iterasi dengan mempersempit range, apakah nanti iterasinya menjadi lebih sedikit. Kita lihat ya. Nah, dengan kita pakai batas 0 sampai 3, maka cukup dengan 11 iterasi untuk mencapai toleransi 0,01%. Nah, kalau kita ganti 2, pasti akan jauh lebih cepat. Ya. Nah, hanya dengan 4 iterasi ya. Jadi artinya kita bisa menyimpulkan bahwa semakin sempit ya range antara A dan B, maka kita akan semakin cepat untuk konvergen, seperti itu, semakin cepat menemukan akar. Nah, itulah metode regula falsi, seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari metode regula falsi.
Nah, untuk kelebihan, metode ini selalu konvergen ya. Dia akan selalu menuju ke akar dan tidak akan divergen ya, seperti metode bisection dan metode Newton-Raphson itu bisa divergen kalau tebakan awalnya tidak tepat. Nah, metode bisection juga dalam beberapa titik itu bisa menjadi tidak konvergen. Nah, kekurangan, pada fungsi-fungsi tertentu metode regular falsi itu bisa melambat ya atau stuck. Nah, jadi kita juga bisa lihat bagaimana karakter fungsinya dan bagaimana batas atas dan bawahnya, seperti itu. Inilah kelebihan dan kekurangan dari metode regular falsi. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai metode regular falsi. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup kelas atau di email juga boleh. Oke, terima kasih. Silahkan latihan ya dan mengerjakan soal-soal latihan yang sudah diberikan supaya nanti semakin mahir dalam menerapkan metode ini. Sekian dan terima kasih.